الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ketika tiba hari Jumat dan tibanya waktu salat Jumat, maka seringkali khatib membacakan sebuah ayat di dalam Al-Quran yang memang menjadi kesunahan, yang memang menjadi sebuah anjuran untuk disampaikan ayat tersebut, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi sebagai seorang muslim. Maka di antara poin yang dititik beratkan di dalam ayat tersebut adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang yang beriman, kepada kita sebagai seorang mukmin, adalah bahwa hendaknya setiap kita berusaha untuk menjadi pribadi yang menjaga ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai dengan akhir hayat. Istiqamah menjaga ketakwaan tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai dengan akhir hayatnya. Namun apakah yang dimaksud dengan ketakwaan tersebut? Secara umum atau para ulama mendefinisikan dengan banyak sekali definisi, namun secara umum maknanya adalah ketakwaan yaitu seorang berusaha untuk melaksanakan setiap apa yang menjadi perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sekaligus ia juga berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi apa yang dilarang di dalam syariat. Ini makna umum daripada ketakwaan yang dimaksud. Kemudian hadirin sekalian, sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka marilah kita mencoba untuk mengoreksi diri kita masing-masing, mengecek diri kita masing-masing, seberapa tinggi ketakwaan kita. Apakah kita benar-benar termasuk daripada orang-orang yang bertakwa ataukah tidak? Atau bagaimanakah cara mengecek diri kita, apakah termasuk daripada orang-orang yang bertakwa ataukah tidak? Karena memang hakikat ketakwaan seorang mukmin yang sejatinya dimiliki oleh seorang mukmin memang hanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala semata. Namun ternyata ketakwaan itu memiliki ciri. Ketakwaan dalam diri seorang mukmin, dalam diri seorang hamba, sebetulnya ada barometernya, ada tanda-tanda yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Hal ini disebutkan oleh salah seorang sahabat bernama Abdullah bin Jubair radhiyallahu taala anhu, ketika beliau pernah mengirimkan sebuah risalah, sebuah surat kepada suatu kaum, yang di antara isi suratnya itu adalah wasiat bertakwa kepada Allah, wasiat ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Kemudian beliau juga menyebutkan tentang ciri-ciri daripada orang-orang yang bertakwa tersebut. Maka di antara kalimat yang beliau tulis, yang beliau sampaikan dalam risalah tersebut adalah beliau menyatakan, fa inna li ahli taqwa alamatun yu'rafuna biha wa ya'rifuna min anfusihim. Di antara sesungguhnya ketakwaan yang dimiliki oleh seseorang adalah dia memiliki ciri, dia memiliki tanda-tanda, wa ya'rifuna min anfusihim,
ketakwaan tersebut atau ciri-ciri tersebut yang ada di dalam seseorang yang memang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dia memiliki ciri yang bisa diketahui oleh orang sekitarnya atau bahkan juga bisa diketahui oleh dirinya sendiri. Seberapa tinggi ketakwaannya, seberapa besar dia memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan bahwa ciri-ciri tersebut adalah di antara ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah min sabrin 'alal bala wa ridan bil qada. Ada 3 paling tidak ciri-ciri daripada orang-orang yang bertakwa yang beliau sampaikan di dalam risalah tersebut. Yang pertama adalah min sabrin 'alal bala wa ridan bil qada. Di antara ciri orang-orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya ketakwaan adalah ia senantiasa bersabar ketika ditimpa musibah dan ia ridha atas ketetapan apapun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri pertama daripada orang-orang yang bertakwa. Sehingga ketika seorang yang beriman, dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditimpa suatu musibah, seperti apakah dia akan bersikap? Seperti apakah respon yang akan ia perlihatkan ketika ditimpa musibah tersebut? Jika ia benar-benar bersabar, menerima atas apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka mudah-mudahan ini menjadi salah satu ciri daripada ketakwaan yang ada di dalam dirinya. Namun apabila yang terjadi adalah sebaliknya, ia marah, seolah tidak terima, bersedih secara berlebihan atas musibah yang Allah tetapkan tersebut, maka ini bisa jadi menjadi salah satu indikasi, menjadi ciri bahwa di dalam dirinya masih jauh daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ia pasti akan bersabar ketika ditimpa suatu musibah ataupun ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala yang dirasa kurang menyenangkan. Seorang mukmin yang benar-benar bertakwa, ia pasti akan bersabar dan ridha atas ketetapan tersebut. Kemudian ciri yang kedua, sahabat Abdullah bin Jubair dalam risalahnya tadi beliau melanjutkan bahwa di antara ciri-ciri orang bertakwa adalah wa syukrin na'ma. Orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah akan senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepadanya. Ini ciri ketakwaan yang kedua, yaitu orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, dia pasti akan pandai dalam mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Sekecil apapun nikmat tersebut, apalagi nikmat yang besar, ia pasti akan mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Namun yang menjadi pertanyaan adalah seperti apa bentuk bersyukurnya seorang hamba atas nikmat? Maka para ulama menyatakan seorang hamba dikatakan sebagai orang yang benar-benar bersyukur adalah ketika memenuhi 3 kriteria, 3 syarat seorang hamba dikatakan sebagai hamba yang bersyukur. Yang pertama adalah ia harus memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Ini yang pertama. Memuji, mengucap alhamdulillah, Allahumma lakal hamd atau semisalnya. Ia memuji Allah karena suatu nikmat tersebut. Kemudian yang kedua adalah ia benar-benar meyakini sepenuh hatinya bahwa nikmat yang ia dapatkan berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala semata. Maka ini menjadi syarat kedua seorang hamba dikatakan sebagai hamba yang bersyukur. Syarat yang terakhir seseorang dikatakan sebagai hamba yang bersyukur adalah, dan ini yang paling berat, yaitu ketika ia menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 syarat seorang dikatakan sebagai hamba yang mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Jika tidak memenuhi 3 syarat tersebut, maka seorang hamba tidak dikatakan sebagai orang yang bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan, ia pasti akan pandai dalam mensyukuri nikmat dengan cara memenuhi 3 syarat yang tadi kita sebutkan. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian sahabat Abdullah bin Jubair radhiyallahu taala anhu beliau melanjutkan, ciri yang terakhir daripada orang-orang yang bertakwa adalah wa dhullin li hukmil Qur'an. Orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, ciri berikutnya, dan ini merupakan ciri yang terakhir, beliau menyatakan wa dhullin li hukmil Qur'an.
Orang yang benar-benar bertakwa, ia pasti akan tunduk dan patuh terhadap syariat yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Ini ciri yang terakhir, yang mungkin bisa dikatakan merupakan ciri yang paling berat untuk dilakukan oleh keumuman kaum muslimin. Yang mana ketika seorang yang benar-benar bertakwa, ketika menjumpai suatu perintah di dalam Al-Quran, maka ia pasti akan menyatakan, sami'na wa ata'na, siap laksanakan. Ia pasti akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Bahkan bersegera, bahkan lebih daripada itu mereka akan berlomba-lomba dalam melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang yang bertakwa menjumpai suatu peringatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ia pasti akan langsung menjauh. Ia pasti akan langsung meninggalkan peringatan tersebut, larangan tersebut, tanpa bertanya kenapa dilarang dan tanpa beralasan ini ataupun itu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. ولا حول ولا قوة إلا بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Setelah kita mengetahui beberapa ciri, beberapa kriteria, beberapa barometer daripada ketakwaan yang dimiliki oleh seorang hamba, maka langkah berikutnya yang mungkin perlu kita lakukan adalah marilah kita hendaknya berusaha untuk introspeksi, mengecek diri kita masing-masing. Apakah kita sudah benar-benar bersabar ketika ditimpa suatu musibah oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah benar-benar pandai dalam mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan dengan memenuhi 3 syarat yang tadi kita sebutkan? Dan apakah kita telah benar-benar tunduk dan patuh atas syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'an? Jika jawabannya iya, maka alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berusahalah untuk istiqamah di atas ketakwaan tersebut, dan jika memungkinkan tingkatkanlah ketakwaan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, jika jawabannya tidak, jika kita masih sangat susah untuk bersabar ketika ditimpa suatu musibah, jika masih banyak nikmat-nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, namun luput untuk disyukuri, jika ternyata masih banyak sekali pelanggaran syariat yang kita lakukan, maka perlu benar-benar kita sadari bahwa sesungguhnya ketakwaan adalah merupakan sebaik-baik bekal hidup kita di dunia menuju kampung akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian dalam kehidupan dunia ini, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal menuju kampung akhirat adalah ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Karena memang ketakwaan inilah hal yang paling bermanfaat bagi kita semua ketika kita di akhirat kelak. Karena ketakwaan inilah juga merupakan hal yang paling penting, hal yang paling membantu kita ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan semasa hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari di akhirat kelak, pada hari kiamat kelak, ketika di akhirat, ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu yang bisa bermanfaat, baik ia merupakan harta benda yang dimiliki ataupun anak keturunan, kecuali seseorang yang memiliki hati yang salim, yang memiliki hati yang dipenuhi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر المسلمين عليهم يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي يمن وفي سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم انصرهم اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة